Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lutfiana dengan NIM 2120203862202090 dari Prodi Akuntansi Syariah. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi ekonomi mikro Islam. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi mikro. Istilah ekonomi berasal dari kata oikos yang bermakna keluarga atau rumah tangga, sementara nomos memiliki makna hukum atau peraturan yang berlaku. Jadi secara harfiah, ekonomi dapat diartikan sebagai beragam aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas, sementara alat pemenuh kebutuhan atau sumber daya terbatas. Adapun kebutuhan manusia terbagi menjadi 3, yaitu pertama, kebutuhan primer, kebutuhan pokok yang mutlak dipenuhi oleh semua manusia, yaitu pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Kedua, kebutuhan sekunder, sebagai pelengkap atau tambahan yang dipenuhi, contoh akses kesehatan, pendidikan, dan hiburan. Ketiga, kebutuhan tersier, kebutuhan yang mewah, contohnya perhiasan, sepeda, dan lain-lain. Selanjutnya, sistem ekonomi terbagi menjadi 4, yaitu pertama, sistem ekonomi kapitalis, kedua, sistem ekonomi sosial, 3, sistem ekonomi campuran, dan keempat, sistem ekonomi Islam. Adapun sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. 1. Hak milik perorangan diakui. 2. Kebebasan penuh terhadap semua kegiatan ekonomi. 3. Mementingkan diri sendiri. 4. Bebas berkompetisi, dan terakhir, harga sebagai penentu. Selanjutnya, sistem ekonomi sosial. Sistem ekonomi sosial juga biasa dikenal dengan sebutan sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat, karena segala sesuatu diatur oleh negara dan dikomandoi oleh pusat. Dilansir dari Investopedia, kepemilikan bersama yang menjadi asas dalam sistem ekonomi sosialis terbentuk dari pemerintahan teknokratis, oligarki, totaliter, demokratis, atau bahkan sukarela. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sistem kapitalis. Kelebihannya yaitu masyarakat dituntut untuk menjadi individu yang otonom, kreatif, independen, dan dapat memperjuangkan sejarah mereka sendiri. Dikutip dari laman Investopedia, sistem ekonomi kapitalis membawa dampak positif berupa peningkatan inovasi serta kemakmuran masyarakat. Dalam sistem ekonomi kapitalis, pemerintah memberi kebebasan bagi para pemodal untuk mengembangkan usahanya. Dengan demikian, masyarakat bebas membantu kegiatan usaha serta dapat memunculkan banyak inovasi kreatif. Adapun kekurangannya yaitu sistem ekonomi kapitalis yakni persaingan bebas yang tak bisa dihindari, di mana pemain kecil seringkali sulit bersaing dengan pemain besar yang bermodal besar dalam persaingan yang mengarah pasar yang tidak sehat. Dalam sistem kapitalis seringkali menciptakan iklim monopoli pasar. Karena berorientasi keuntungan besar, timbul masalah lain seperti upah rendah pekerja. Selanjutnya, sejarah sistem ekonomi sosialis. Bermula sebagai oposisi atau perlawanan dari sistem ekonomi liberal dan kapitalisme. Di bawah sistem ekonomi kapitalis selama akhir abad 18 hingga abad 19, banyak negara di Eropa yang mengalami pertumbuhan industri dan mencetak pertumbuhan ekonomi yang cemerlang. Beberapa individu dan keluarga mengalami peningkatan nilai kekayaan secara pesat, ketika di sisi lain banyak penduduk yang jatuh miskin. Hal ini menciptakan kesenjangan pendapatan dan masalah sosial lain. Pemikir sistem ekonomi sosialis yang cukup terkenal yakni Robert Owen, Henry de Saint-Simon, Karl Marx, dan Vladimir Lenin.
Utamanya, Lenin ialah yang menguraikan ide-ide sosialis dan membuatnya terrealisasi ke tingkat rasional setelah revolusi Bolshevik 1917 di Rusia. Menyusul kegagalan perencanaan pusat sosialis di Uni Soviet serta Maoisme di Cina selama abad ke-20, banyak negara dengan sistem ekonomi sosialis modern menyesuaikan regulasi dan sistem redistribusi yang kadang-kadang disebut sebagai sosialisme pasar atau sosialisme demokratik. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi sosialis: 1. Perencanaan disusun oleh pemerintah pusat. 2. Semua alat produksi dikuasai oleh negara. 3. Produksi, distribusi, dan konsumsi diatur secara terpusat. Dan terakhir, inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi sosialis. Kelebihannya yaitu pemerintah bertanggung jawab penuh dalam perekonomian. Relatif tidak ada jurang pemisah antara orang kaya dan miskin. Hasil produksi dapat dinikmati secara rata dan mudah melakukan pengendalian harga. Adapun kekurangannya yaitu hak milik perorangan sangat dibatasi dan rakyat kurang memiliki pilihan. Potensi dan karya kreasi tidak berkembang dan tidak terdapat kebebasan individu. Selanjutnya, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem yang berjalan di mana pihak pemerintah dan swasta saling berkolaborasi untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Jadi sistem ekonomi campuran dilakukan dengan cara pemerintah dalam sistem ekonomi ini berhak untuk mengintervensi kegiatan ekonomi masyarakat atau pelaku usaha dengan kebijakannya, sedangkan masyarakat bisa bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, sejarah sistem ekonomi campuran. Istilah ekonomi campuran mulai terkenal di Inggris setelah Perang Dunia II. Kemunculan sistem ekonomi campuran dilatar belakangi oleh permasalahan ekonomi yang berkepanjangan. Terdapat pertentangan keras antara pemegang ideologi liberalisme kapitalisme yang memakai sistem ekonomi pasar dengan pemegang ideologi sosialisme atau komunisme yang memakai sistem ekonomi komando. Untuk mengatasi hal itu, para ahli berupaya membuat sebuah sistem ekonomi yang melibatkan pemerintah dan masyarakat di dalamnya. Meski begitu, pada awal kemunculannya, sistem ekonomi campuran mendapatkan banyak kritik dari para ekonom. Pada pertengahan abad ke-20, seorang ekonom dari sekolah pilihan publik yang tidak diketahui namanya menggambarkan bagaimana interaksi pemerintah, kelompok kepentingan, dan pasar dapat menuntut perekonomian justru menjauh dari kepentingan publik. Kebijakan ekonomi dalam ekonomi campuran atau tidak mau mengalihkan arus kegiatan ekonomi, perdagangan, dan pendapatan dari beberapa individu, perusahaan, industri, dan daerah ke segelintir orang yang hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Adapun tujuan dari sistem ekonomi campuran yaitu pertama, memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Kedua, menciptakan kestabilan ekonomi. 3. Memberikan ruang bagi masyarakat. Dan terakhir, menghapuskan eksploitasi buruh. Selanjutnya, ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran. Pertama, pemerintah berperan sebagai pemangku kebijakan. Masyarakat diberi kebebasan. Kebijakan dapat menentukan mekanisme pasar. Persaingan pasar cenderung sehat. Persentase antara pemerintah dan masyarakat, dan pemerintah tetap bisa membentuk usaha. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi campuran. Kelebihannya yaitu fleksibel, menghasilkan inovasi, persaingan pasar sehat, pemilik modal minim masih punya peluang, kesenjangan ekonomi tidak jomplang, tidak ada eksploitasi buruh. Adapun kekurangannya yaitu berpotensi terjadinya suap, keuntungan yang didapat pihak swasta tidak maksimal, dan produksi terbatas. Selanjutnya, sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang berbasis Islam yang dimana sumbernya berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sistem ekonomi Islam sangatlah jauh berbeda sistemnya dengan sistem ekonomi konvensional
yang dimana masih sering terjadinya praktik-praktik haram seperti halnya riba. Sejarah sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam bermula ketika Nabi Muhammad SAW memulai aktivitas perdagangan tersebut karena perekonomian Abu Talib sedang mengalami kesulitan saat itu. Rasulullah SAW lalu memulai bisnis dagang bersama dengan Khadijah saat berusia 20-an. Bisnis tersebut lalu berkembang pesat dan bahkan Rasulullah SAW bisa memberikan mahar kepada Khadijah sebesar 100 ekor unta merah yang merupakan kendaraan termahal pada masa itu. Puncak kejagaan dari ekonomi Islam terjadi sejalan dengan puncak kejayaan peradaban Islam, yaitu abad 6 Masehi hingga abad 13 Masehi. Ekonomi Islam berkembang sangat pesat dan diterapkan di berbagai wilayah di dunia, terutama di daerah yang berada di bawah kepemimpinan Islam. Adapun ciri-ciri dari ekonomi Islam, adanya pengakuan terhadap hak individu, namun dibatasi agar tidak terjadi monopoli yang merupakan masyarakat umum. Adanya pengakuan akan hak umat atau umum di mana hak umat lebih diutamakan dibanding hak lainnya. Adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah dari Yang Maha Kuasa. Segala kelimpahan harta yang dimiliki manusia adalah berasal dari Allah yang Maha Segalanya. Adanya pengakuan terhadap hak individu, namun dibatasi agar tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum. Adanya pengakuan akan hak umat atau umum di mana hak umat lebih diutamakan dibanding hak lainnya. Adanya konsep halal dan haram di mana semua produk atau barang dan jasa harus bebas dari unsur haram yang dilarang dalam Islam. Adanya sistem sedekah, yaitu distribusi kekayaan secara merata dari yang kaya kepada yang kurang mampu. Tidak memperbolehkan adanya bunga atau tambahan dari suatu pinjaman sehingga hutang piutang hanya memperbolehkan konsep bagi hasil. Adanya larangan menimbun harta kepada umat Islam. Hal ini dianggap menghambat aliran dari yang kaya kepada yang miskin dan dianggap sebagai kejahatan besar. Adapun kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi Islam. Kelebihannya yaitu menjunjung kebebasan individu, mengakui hak individu terhadap harta, larangan menumpuk kekayaan, jaminan sosial, distribusi kekayaan, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, kesejahteraan individu dan masyarakat. Adapun kekurangannya yaitu lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam, tidak ada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam, pendidikan masyarakat yang materialisme, praktik ekonomi konvensional lebih dulu dikenal, dan pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi Islam kurang. Adapun yang dimaksud kebutuhan, keinginan, maslahah, dan utility. Kebutuhan adalah semua bentuk barang dan jasa yang kita butuhkan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Keinginan adalah segala kebutuhan yang berlebihan terhadap sesuatu yang dianggap kurang. Maslahah adalah pemeliharaan dari maksud objektif hukum atau maqasid al-syariah, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan utility, secara garis besar, utility adalah kebermanfaatan. Selain itu, utility memiliki arti manfaat sebagai produk atau kegunaan bagi kegunaannya. Semakin tinggi utility, artinya semakin besar pula kepuasan atau manfaat yang bisa diperoleh dari produk tersebut. Selanjutnya, konsumsi dalam perspektif. Konsep dalam ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang seorang muslim tidak bisa mengabaikannya dalam merealisasikan tujuan yang dikehendak Allah dalam penciptaan manusia, yaitu merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepadanya. Dalam mendefinisikan konsumsi terdapat perbedaan di antara para ekonom, namun konrum secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, prinsip dasar konsumsi. Pertama, seimbang dalam konsumsi.
Kedua, membelanjakan harta pada bentuk yang dihalalkan dan dengan cara baik. Yang terakhir, larangan bersifat israf atau royal dan tafsir sia-sia. Adapun kaidah dan fungsi dalam konsumsi, yaitu akidah, ilmiah, amalia, kuantitas, sederhana, kesuksesan antara konsumsi dan pemasukan, penyimpangan atau menabung, pengembangan investasi. Kaidah memperhatikan prioritas konsumsi, primer, sekunder, tersier. Tujuan utama konsumsi secara muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala. Selanjutnya, permintaan dalam ekonomi Islam. Menurut Muhammad, teori permintaan adalah perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif akan naik. Sebaliknya, bila permintaan turun, maka harga relatif akan turun. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama, harga barang itu sendiri. Kedua, harga barang lain. 3. Pendapatan konsumen. 4. Jumlah konsumen. 5. Selera konsumen. Dan terakhir, perkiraan di masa yang akan datang. Selanjutnya, jenis-jenis permintaan. Berdasarkan daya beli konsumen, yaitu efektif, potensial, absolut. Berdasarkan jumlahnya, yaitu individu dan pasar. Selanjutnya, hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa harga suatu barang memainkan peran penting dalam mementingkan permintaan konsumen untuk barang. Semakin tinggi harganya, maka semakin sedikit konsumen akan membeli barang itu. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah harga barang, maka semakin tinggi pembelian untuk barang itu. Selanjutnya, produksi dalam ekonomi Islam. Produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat untuk menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karenanya, aktivitas produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas. Tujuan dari produksi yaitu untuk menciptakan maslahah yang optimum bagi konsumen atau bagi manusia secara keseluruhan. Dengan maslahah yang optimum ini, maka akan tercapai fala yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia. Adapun faktor-faktor produksi dalam pandangan Islam. Pertama, alam. 2. Tenaga kerja. 3. Modal. 4. Manajemen atau organisasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip produksi dalam Islam. Beberapa prinsip yang diperhatikan dalam produksi antara lain dikemukakan Muhammad Al-Mubarak sebagai berikut. 1. Dilarang memproduksi dalam memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah. 2. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman. 3. Larangan melakukan ikhtiar atau penimbunan barang. Dan terakhir, memelihara lingkungan. Baik, itulah tadi materi-materi yang dapat saya jelaskan mengenai ekonomi mikro Islam. Mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.